seni budaya kita yang luar biasa ini tidak akan selesai kita pelajari sampai kita tua, sampai bahkan sampai kita tidak ada. Itu saking kayanya negeri ini. Bagaimana sih sosialisasi yang dilakukan apalagi untuk anak-anak ini untuk meyakinkan gitu kepada mereka bahwa kebudayaan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa ini sendiri? Sebenarnya itu memang dari medsos kita itu sangat terbantu ya. Karena sekarang ini banyak sekali generasi muda terutama yang kesadarannya untuk kembali kepada seni tradisi juga cukup banyak kok. Butuh seni untuk saling bisa Iya. meredam Iya. emosinya, karena di seni tidak ada. Justru mereka ingin saling memperlihatkan diri lebih baik tapi dalam bentuk seni. Betul. Oke. Dan itu lucunya lagi, Mbak. Ketika mereka udah nyanyi itu udah 2 kali, terus si oma-oma ini mereka turun, oma opa dan opa mereka turun dari panggung, anak-anak ini dengan satu suara mereka mengucapkan terima kasih Bapak Ibu kami ucapkan. Oh luar biasa. Itu adalah damai yang sesungguhnya melalui seni. Jangan biarkan kami melanggar janji. Jangan biarkan kami terpecah, tercerai-berai tanpa arah. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saya sampai merinding. Tadi saya mau ikutan nyanyi, tapi nanti masuknya suara yang mana ya? Halo Sobat Damai, BNPT hadir harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Anjana Demira hadir kembali menyapa kalian semua dalam podcast Cafe Toleransi. Nah, kalau kita ngomongin toleransi, saat ini bentuk toleransi itu berbagai macam, ada beragam. Ada yang berupa aksi sosial, forum persatuan dan kesatuan, bahkan ada juga dalam bentuk pendidikan musik dan juga seni tari yang memunculkan solidaritas ikatan persaudaraan bangsa Indonesia. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa seni sendiri ini bisa menjadi sarana efektif untuk menanamkan sikap toleransi atas berbagai macam perbedaan. Artinya apa? Artinya toleransi ini sangat terkait dengan masalah hati dan juga rasa. Betul nggak nih Sobat Damai? Betul? Oke, di episode kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang akan kita kepoin bersama, akan kita tanya-tanya gimana sih cara menguatkan bentuk toleransi melalui pendidikan seni musik dan juga tari agar terlihat mengesankan. Well, gak usah lama-lama, langsung saja kita sapa founder dan juga co-founder dari Sekar Nusa. Di sini sudah ada Ibu Ari Hastuari. Halo, Hai. Ibu Ari, dan juga bersama dengan Ibu Diah Ekowati Utomo. Halo, Ibu. Selamat Halo. siang, terima kasih sudah Selamat diundang. siang. Bagaimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah Lancar. lancar. Baiklah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, perlu kita infokan juga ke Sobat Damai bahwa setiap episode kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik dari kami dan juga dari kru, kami sudah booster, sudah vaksin juga. Jadi oleh karena itu bismillah aman, boleh kita lepas dulu maskernya. Lalu kita simpen biar lebih enak ngobrolnya ya Bu ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh nih ya, Bu Ari dan juga Bu Dia, kita bahas tentang seni musik dan juga seni tari. Nah, sebenarnya kalau saya udah mulai kepoin nih, Ibu Ari sama Bu Dia nih dulu sahabatan atau gimana sih hubungannya? Karena kayaknya deket banget. Ini adalah perjalanan waktu ya Mbak ya. Jadi ketika saya kenalnya sama Mbak Diah itu ketika mengadakan acara Melodi Kebangsaan yang keempat kalau nggak salah ya. Kedua. Wow, lebih lama dari itu. Lebih lama dari itu. Dan waktu itu Mbak Diah salah satunya mengisi di acara Melodi Kebangsaan. Terus tertarik gabung Ya. dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Oh, berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? 2017.
Ya, 5 tahun. Udah 5 tahun Lima ya, tahun. wow, udah cukup Dan akhirnya lama. saya tahu bahwa beliau ini nggak main-main gitu kan. Nah, kalau misalnya lihat dari sosial media juga dari Bu Ari, ini Bu Ari ini sepertinya cinta sekali dengan tari dan juga musik. Apa sih yang membuat untuk seorang Bu Ari yang sangat mencintai tari dan musik ini? Satu adalah bapak saya nitip. Oke. Boleh tahu titipannya, Bu? Gak apa-apa, Bu. Sangat terkesan. Jadi bangsa ini mempunyai banyak sekali kebudayaan. Jangan kamu tinggalkan terutama Jawamu. Itu. Dan bangsa ini luar biasa. Itu bapak saya. Jadi titipannya. Jadi lebih baik ingat ya. Bergeraklah terus untuk menjaga terutama budaya kita. Budaya melalui seni tari dan juga Yes. seni musik. Dan bapak saya itu juga guru tari, Oke. juga guru nembang. Jadi berkesan banget banget. Saya kalau udah Ari. ngomong itu masih Iya. berderai. Sorry, maaf. Nggak apa-apa. Nah, mungkin sama seperti halnya Bu Ari, mungkin untuk Bu Diah sendiri, kita sudah tahu lah kiprahnya seperti apa. Aktris, penyanyi. Berarti sangat mencintai dunia seni ya berarti kalau Bu Diah dari dulu banget. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya dikenali seni itu sejak saya kecil. Bahkan pada saat saya belum fasih mengucapkan huruf R, saya sudah nyanyi di atas panggung. Dan tahu lagunya apa? Apa? Bintang kecil. Anak saya lagi suka lagu itu. Itu dipilih mungkin karena R-nya sedikit ya. Iya. Di tempat kau berada, ya kan? Iya sih, benar ya. R-nya cuma sedikit. Terus habis itu ada buku lagu daerah itu ibu saya selalu ngajarin itu. Lagu-lagu daerah itu lewat itu. Jadi dulu lumayan lah untuk anak seumur saya pada saat itu perbendaharaan lagu daerah saya cukup banyak. Oke. Cuma nggak tahu, saya tuh pernah ingat kayaknya dulu waktu kecil saya pernah nonton Bu Diah tapi aktingnya itu antagonis, bener nggak sih Bu? Apa Ibu Diah tuh lebih sering aktingnya antagonis kan? Ya selalu menjadi aneh ya. Sebenarnya saya ini saya waktu itu memang terlibat dalam sebuah serial Aku Cinta Indonesia. Itu tahun 1985 belum pada lahir ya. Aku belum. Nah itu memang bercerita tentang kecintaan kita pada Indonesia gitu kan. Nah, tapi saya nggak antagonis waktu itu. Nanti ada teman saya yang jago banget perannya di situ, nanti marah loh kalau dibilang. Ya Ibu tipis-tipis. Saya dulu banyak yang dibulinya. Gitu. Iya, biasanya emang kalau peran antagonis tuh apalagi Zolimi. Iya dulu aja udah dizolimi ya, bagaimana yang sekarang ya dengan media sosial yang seperti ini gitu ya. Betul. Nah, tadi kita udah sempat dengar cerita sedikit kisah dari Bu Ari sendiri kenapa menyukai seni budaya, tari dan juga musik. Nah, Bu Ari sebenarnya apa sih awalnya kenapa ingin membentuk komunitas Sekar Nusa itu sendiri, dan apa sih Sekar Nusa ini? Sekar Nusa itu artinya bunga. Untuk Nusa itu adalah panjangan Nusantara. Dan kita sih kepinginnya waktu itu dengan founder-founder yang lain, kami berlima awalnya itu kepingin sekali memperhatikan anak-anak kita jangan kehilangan dengan seni budayanya sendiri. Kami mengajarkan seni tradisi. Kami punya sanggar seni tradisi kami ajarkan dan itu menjadi wadah bagi kita bersilaturahmi dan kita menyampaikan ini loh kita punya seni yang luar biasa. Nah, waktu itu pertama kalinya kami teman-teman ini membuat sebuah acara namanya Pekan Budaya Dayak bersama 1.000 anak. Itu pertama kalinya. Itu di Museum Nasional dan waktu itu belum berupa yayasan. Tapi terus akhirnya kok seru ya ternyata ya. Kenapa anak-anak ini kita tidak artinya kita tidak reguler kita kenalkan ini kepada anak-anak dan akhirnya kami membuat sanggar, lalu kami membuat berbagai acara yang bermuara kepada seni tradisi. Ada Betawi, terus lalu ada
Jawa, seperti itu. Berbagai macam budaya. Yes. Oke, yes. tapi apakah komunitas ini pendekar-pendekar wanita saja atau bagaimana? Yes. Oke. Semua perempuan. Nah, kalau Ibu Dia sendiri, seperti apa sih bentuk dan dukungan dari Ibu Dia untuk komunitas Sekar Nusa ini sendiri? Banyak. Sejak saya memutuskan untuk terlibat, itu ya, jadi saya terlibat langsung juga mendampingi kakak yayasan kami ini dalam setiap kegiatan-kegiatan Sekar Nusa. Tapi juga tentunya pasti banyak teman-teman yang lain ya yang juga mendukung dan support kami. Iya, betul. Apalagi kalau mungkin kalau kita pikir gitu ya, sekarang dengan era sosial media seperti ini memang sangat penting untuk menanamkan sosial budaya terutama dalam nilai-nilai hidup kita, apalagi dari masa kecil. Nah, bagaimana sih sosialisasi yang dilakukan apalagi untuk anak-anak ini untuk meyakinkan gitu kepada mereka bahwa kebudayaan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa ini sendiri? Sebenarnya itu memang dari medsos kita itu sangat terbantu ya, karena sekarang ini banyak sekali generasi muda terutama yang kesadarannya untuk kembali kepada seni tradisi juga cukup banyak kok. Dan apalagi dari setiap provinsi sekarang juga apa artinya semakin meningkatkan seni mereka ya, dan itu terbantu, dan kita boleh dibilang yaudah kita jadi mengalir, dan kita dengan adanya seni-seni itu yang sudah diangkat oleh daerah, kita semakin yakin bahwa anak-anak akan kembali lagi kepada seni tradisi, terutama seni budaya Nusantara ya. Saya yakin itu. Banyak sekali bermunculan komunitas-komunitas baru. Ya, dan mereka luar biasa. Kita kan udah generasi baby boomers ya. Aku baby boomers ya. Bari. Iya benar. Tapi ada yang menarik nih, Sobat Damai, bahwa Sekar Nusa ini terlibat dalam program siswa andalan ya untuk negeri atau santun yang berkolaborasi dengan 15 sekolah yang kerap kali aksi tawuran. Nah ini bisa dijelasin sedikit nggak sih Bu, kenapa memilih anak-anak yang tawuran sendiri dan bagaimana programnya itu sendiri? Itu sebenarnya adalah program yang diminta dan kita kerjasamakan dengan Binmas Jakarta Barat. Oke. Ya, dan akhirnya melibatkan suku dinas pendidikan Jakarta Barat dan juga akhirnya wali kota. Dan waktu itu dari Binmas minta, Bu tolong dibuatkan konsep untuk karena tempat kami tawurannya cukup tinggi. Akhirnya kami buat, dan kami bekerja sama dengan satu komunitas namanya Lingkaran Belajar, dan kami menggodok acara ini, dan akhirnya kemarin di bulan Agustus ya, acara santun itu adalah acara melodi kebangsaan ke-33. Nah karena jujur mungkin dulu saya juga sering liputan ke tempat-tempat tawuran, dan itu saya juga menyayangkan sekali kenapa ini harus terjadi gitu, dan suasananya kan sebenarnya agak menakutkan ya, dan Pasti. apakah acara ini juga menakutkan karena mempertemukan lawan dengan lawan gitu, tapi menyenangkan. Ya. Kembali lagi seni itu sebenarnya adalah sebagai tools, sebagai media untuk kita berkomunikasi. Kalau kita sama-sama nyanyi, maksud sih kita langsung enggak kan? Iya, kita melembutkan rasa, menyamakan frekuensi istilahnya. Ketika kami itu berdiskusi di awal, kita pasti juga mendapatkan mendapatkan masukan, anak-anaknya seperti ini. Oke, tapi saya yakin dengan tools seni, dengan nyanyi bersama, menari bersama, mereka akan berangkulan, dan itu terbukti. Mereka malah pengen lebih. Mereka yang sangat mengagumkan adalah kami waktu itu menghadirkan Angklung Orkestra Indonesia. Ketika mereka yang main tuh senior di atas usia saya, dan itu luar biasa. Ya, ketika mereka nyanyi, mereka udah kita bilang nanti putaran kedua baru nyanyi ya sama-sama. Waktu itu kita nyanyikan Indonesia Pusaka. Ya. Baru mau, mereka udah nyanyi. Karena pengen Sama-sama dan Dan bergandengan tangan. Berangkulan, dan mereka tuh semuanya tangan. waktu itu kita buat kelompok ya, buat kelompok, dan mereka satu kelompok itu beda-beda sekolah. Artinya mereka kan bertemu dengan lawan-lawan sekolah mereka. Dan itu pas mereka udah rangkulan, dalam hati ini kan nanti kedua, karena mereka itu butuh kembali lagi, butuh seni. Butuh seni untuk saling bisa meredam emosinya, karena di seni tidak ada. Justru mereka ingin saling
memperlihatkan diri lebih baik tapi dalam bentuk seni. Betul. Betul. Oke. Dan itu lucunya lagi, Mbak. Uh-huh. Ketika mereka udah nyanyi itu udah 2 kali, terus si oma-oma ini mereka turun, oma opa dan opada, mereka turun dari panggung. Anak-anak ini dengan satu suara mereka mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan. Oh, luar biasa. Itu adalah damai yang sesungguhnya melalui seni. Tapi apakah setelah acara tersebut, apakah ada kemudian pendekatan lagi terhadap pelajar-pelajar Ya, tersebut? itu diadakan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan juga dari Binmas Polres Jakbar. Oke. Ya. Kalau menurut Bu Dia sendiri nih dengan acara tersebut, apalagi untuk kalau kita ngomongin pelajar masih membentuk identitas dirinya masing-masing gitu ya. Berarti acara-acara seperti ini menurut Bu Dia sendiri sangat penting untuk mempersatukan. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Skarnusa mensosialisasi budaya itu sebenarnya memang tujuannya ke situ ya, supaya selain anak-anak ini juga mengenal kembali budayanya, tapi juga mempererat satu sama lain gitu. Karena musik itu kan bahasa universal, mau klise atau tidak, tapi nyatanya seperti itu. Kita bisa dari latar belakang yang berbeda, terus kemudian kita bisa menyukai lagu dan musik yang sama. Ya kan gitu. Terus nah dari situ kan kita bisa juga menyampaikan pesan-pesan ya, tapi dengan cara yang musik itu bisa dengan cara yang kata-kata, pilihan kata-kata aja sih sebenarnya, bisa cara yang halus atau bisa juga yang langsung frontal, itu juga bisa, tinggal pilihan aja. Tapi musik itu salah satu media yang menurut saya itu cukup efektif untuk menyampaikan pesan-pesan. Betul. Ya saya setuju sih, karena lagi dengan siapapun, kita nggak kenal siapapun, tapi musiknya tiba-tiba yang kita putar sama dan kita suka, kita bisa nyanyi sekenceng-kencengnya. Betul, bisa nyanyi bareng. Bisa nyanyi bareng. Seru nih ngomongin musik, tapi mungkin agak seret nggak? Bu Ari dan Bu Dia boleh loh diminum kopinya. Oh iya, biar dari kita tadi lebih aku seru udah lagi. Ayo, mungkin kita saya duluan yang minum ya, biar lebih seru. Dan tadi mungkin Bu Ari sempat mention bernyanyi. Enaknya saya juga keterusan nih takutnya. Nah, Bu Ari tadi sempat bilang mereka sempat bernyanyi lagu Indonesia Pusaka, lagu kebangsaan. Kalau menurut Bu Ari atau Bu Dia sendiri nih, lagu kebangsaan dengan judul apa sih yang bikin merinding dan punya makna mendalam? Indonesia Pusaka. Kenapa saya selalu menginformasikan dan minta kepada tim Indonesia Pusaka menjadi puncak acara kita, mengingatkan kita semua Indonesia itu luar biasa. Itu yang selalu, karena itu kalau udah itu ketika kita gandengan udah ini air mata. menyentuh banget denger lagu Indonesia Pusaka. Kalau menurut Bu Dia sendiri saya sama atau lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, jangan biarkan saya menangis ya. Lagu itu menyentuh sekali buat saya. Oke. Mungkin tadi sebait-sebait mau dinyanyiin atau nyanyiin bareng, boleh? Pilih lagunya apa? Sebait-sebait. Oh, sebait. Ibu nyanyi lagu, Bu Ari nyanyi lagu Indonesia Pusaka atau satu Tanah Air. Boleh, terserah, atau mau satu lagu nyanyinya bareng-bareng Indonesia Pusaka boleh. Indonesia Pusaka. Nanti Mbak yang itu ya. Bisa jungkir balik soal suaranya. Wow. Kalau bisa ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir
mata. Saya sampai merinding. Tadi saya mau ikutan nyanyi, tapi nanti masuk sih suara yang mana ya? Oke, kita balik lagi nih, seru banget. Aduh, merinding. Bu Dia, kan dengan adanya komunitas ini ya Bu, pastikan tidak berdiri sendirian karena butuh dukungan, support dari segala macam komunitas lain mungkin ya. Dengan siapa saja sih untuk Bu Dia dan juga Bu Ari sendiri untuk berkolaborasi mempertahankan pendidikan seni budaya yang luar biasa ini? Alhamdulillah kami punya banyak sekali teman-teman yang selalu mendukung, mensupport kami berjalan bersama-sama dengan Sekar Nusa. Di samping juga semangat dari para pendiri Sekar Nusa itu sendiri. Terus kemudian kami juga selalu bekerja sama dengan banyak komunitas dan kami terbuka untuk bisa bekerja sama dengan pihak manapun selama itu kita sejalan dan punya tujuan yang sama. Berarti Mbak Anjana. Iya Bu, Sekar Nusa yang sudah berjalan cukup lama ini tentunya dengan bantuan berbagai macam pihak, tapi pasti kan ada kendala ya dalam kurun waktu yang cukup lama ini. Kendala apa sih sejauh ini yang dirasakan Bu Ari? Yang kendala yang rata-rata kami hadapi adalah ketika kita menghadapi artinya mungkin saya bisa menyebutnya oknum ya, yang tidak menerima ajakan kami, misalnya kami untuk sekolah itu kebanyakan tidak semuanya menerima undangan kami. Oke, gitu. Jadi oknumnya itu apakah dari siswanya, dari sekolahnya? Dari sekolahnya, dari Pemdanya dari guru juga. Kalau Pemda mungkin ada kejadian gini, ketika kami buat satu acara, biasanya di acara Sekar Nusa itu ada satu program namanya Melodi Kebangsaan. Di situ ada, kami biasanya kalau mengundang lebih dari 150 peserta, biasanya pesertanya adalah anak-anak sekolah atau karang taruna atau kepemudaan. Kami akan membuat ada pembacaan doa oleh 6 pemuka agama. Biasanya begitu. Nah, seminggu sebelum acara itu udah kita buat, rundown-nya udah kita buat, kita sampaikan ke Pemda setempat gitu kan. Terus kami dipanggil, tolong deh Bu, yang ini tidak perlu. Jadi yang mereka tetap 6 agama keluar, tapi yang membacakan doa hanya 1 agama saja. Yang lainnya tidak. Saya bilang, mohon maaf, ini adalah sudah kesepakatan dari tim. Dan ini adalah ini yang akan kami angkat. Seperti itu. Dan waktu itu mereka masih, oke Bu, kalau gitu kami pikirkan kembali. Dan waktu itu sempat, kalau ini tidak diangkat Pak, kami lebih baik mundur. Jadi mereka setuju? Mereka setuju semua. Ya, dan ada kelompok kecil itu mereka tidak datang di acara itu ya. Dan itu beberapa kali itu terjadi. Di beberapa daerah juga? Enggak, kita di Jakarta sih Mbak. Kita di Jakarta. Ya. Dan juga pernah ada, kita malah ditegur sama satu pejabat. Dan dia bilang, Mbak, acaramu bagus, cuma pas pembacaan doa lama banget. Yang biasanya 1 aja deh gitu. 1 aja yang baca doa. Saya bilang, terus yang lainnya suruh ngapain Pak? Suruh hanya berdiri gitu aja. Ya enggak gitulah Pak, ayo kita menghormati. Dan ternyata dari situ anak-anak dan orang tua yang hadir, mereka malah tahu, oh seperti itu toh cara agama lain berdoa. Tapi saya setuju sih Bu, karena kalau kita ngomongin baca doa, kita memang terbiasa di bukan negara kita ya, mungkin di wilayah saya pun juga kita terbiasa mendengarkan hanya 1 doa, tapi kita tidak mendengarkan doa-doa yang lain. Sebenarnya itu untuk mengajarkan toleransi agama juga. Ya, itu dia. Dan kita juga akhirnya jadi bisa menyadari ya bahwa semua doa itu baik dan caranya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya kan sama ya, baik. Gitu. Ya, benar. Dan kan melihat kedekatan dari Bu Dia dan juga Bu Ari sendiri, apa sih support yang terus Bu Dia berikan kepada Bu Ari mungkin ketika Sekar Nusa sedang down atau ketika Bu Arinya sedang down, apa yang diberikan? Deep nih. Curcol. Panjang nih Mbak. Perjalanan kami itu gak mudah ya Mbak ya sebenarnya. Dari mulai apa ya, kalau bahasa Jawanya eker-ekeran itu kita lewat chat aja itu kita bisa yang kadang-kadang tidak selalu satu paham. Jadi kenapa nggak gini sih gitu kan? Terus nanti enggak. Jadi tapi kami punya alasan masing-masing gitu sampai akhirnya kita yang ada konklusi. Akhirnya yang tepat itu menurut kami berdua akhirnya yang seperti ini gitu. Karena
apa ya, banyak sebenarnya. Aduh, jadi nangis lagi kan. Jadi sebenarnya gini, dari beberapa teman itu kan juga pada akhirnya kan juga mereka sibuk masing-masing gitu kan. Terus sampai akhirnya saya memutuskan untuk tetap di sini gitu, karena saya melihat bahwa sepertinya saya bisa punya peran di sini gitu kan ya. Mungkin peran saya kecil, tapi kalau itu bisa menghasilkan manfaat sedikit saja, itu rasanya kayaknya saya sudah sudah cukup bahagia bahwa hidup saya ada gunanya. Mungkin karena rasa cinta terhadap budaya sendiri yang sangat besar antara budaya saya dan tuh cengeng. Saya kalau ngulik lagu tema kebangsaan tuh bisa nangis. Oh ya. Jadi suka gini. Lo nangis lo? Iya. Tapi bener bicara tentang kebangsaan itu buat saya itu sesuatu banget ya. Tapi anak saya ya umur 2 tahun dia suka banget sama lagu 17 Agustus Indonesia. Oh iya. Dan itu 17 Agustus dia minta setiap saat nanti diputar itu diajarin tiap hari. bahasa Jawa. Oh, bahasa saya Jawa pun tidak ada. bisa lagi bahasa Jawa. Berarti nanti Bu Ari atau Bu Dia ngajarin anak Siap saya. mengajarkan. Bu Ari. Karena itu ada bahasa Jawanya ya kan lagu itu ya. Oke. Nah tadi kan kita bahas tentang musik, melodi, maksudnya itu melekat sekali sepertinya dengan Sekar Nusa itu sendiri. Nah di Sekar Nusa ini banyak juga musisi yang terlibat kah? Banyak. Jadi Sekar Nusa ini dengan salah satunya adalah melodi kebangsaan yang karena bergerak setiap bulan. Kita sudah nanti bulan ini kita ke 35 ya. Dengan relawannya cukup banyak. Dan ini semuanya relawan. Kita punya lebih dari 15 relawan ya Mbak ya. Dan mereka juga ada musisi, juga ada artis, ada penyanyi, juga ada penari. Dan mereka tahu ketika acara akan berlangsung, mereka sudah tahu ya peran mereka apa. Dan kembali lagi ya relawan. Karena Mbak Ari ini nggak pernah bilang si A di sini, si B di sini, nggak. Jadi kita membuka ini loh, kita kegiatan seperti ini. Anda maunya di mana? Silakan. Gitu. Jadi ya, nanti akhirnya ya yang di skrip ya itu orangnya gitu kan, yang di ngurusin sound system ya itu orangnya gitu. Jadi akhirnya sudah ke bagi-bagi dengan sendiri. Silakan berekspresi masing-masing dengan tujuan kita sama. Betul. Oke. Ini juga aku tadi sempat lihat-lihat nih dari Instagramnya Bu Ari, Bu Dia juga sering terlihat posting nembang lagu dalam bahasa daerah. Kayak tadi kan lagu kebangsaan ternyata ada bahasa Jawanya gitu kan. Mungkin itu banyak orang yang nggak tahu. Aku pun nggak tahu sebenarnya ada. Nah sekarang kita mungkin bisa challenge Bu Ari nih untuk menembang lagu dalam bahasa daerah, tapi ya pasti maknanya persatuan bangsa. Oke, siap. Sok. Anak tapi sumpah janji sami tresno welas arso sapa kang cidra ing janji lan uga gawe wisuna bakal tok ganjaran mula ayo padha rukun hayu hayu Indonesia. Bagus sekali. Artinya apa Bu kalau boleh tahu? Jadi ayo kita menepati janji bahwa rukun itu adalah yang utama bagi kita untuk terus maju. Janji sudah dibuat untuk damainya kebersamaan. Siapa yang melanggar, ingat ada karma di situ. Itu artinya sobat damai. Jadi ayo kita rukun, saling menghargai sesama, toleransi. Oke, Ibu Ari sudah sangat bagus sekali. Kita mau dengar juga dong, Bu Dia mau membacakan puisi.
Iya, ini masih ada hubungannya dengan Lagu. syair yang dibawakan sama Ibu Ari tadi. Boleh silakan. Ya. Tuhan, puji syukur kami panjatkan atas segala perbedaan yang ada. Kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, bahkan tak ada yang benar-benar sama di antara kami. Langgengkan kami ya Tuhan, hidup tanpa pertikaian. Sentuh selalu hati kami ya Tuhan, untuk penuhi janji menjaga negeri ini dengan rukun dan cinta kasih. Jangan biarkan kami melanggar janji. Jangan biarkan kami terpecah, tercerai-berai tanpa arah. Saudara-saudaraku, mari bergandengan tangan bersama. Kita bersatu, ciptakan damai dalam rumah Indonesia. Oh, terima kasih Ibu Dia. Sama-sama. Ini artinya saling melengkapi dengan tema yang besar, menciptakan kerukunan, toleransi, atau mau ditambahkan sedikit juga boleh sama Bu Dia. Yang pasti kita mau menggandeng semua pihak untuk bersama-sama merajut kedamaian. Itu aja sih. Kedamaian Dengan memang. cara seni, melalui seni. Melalui seni. Karena itu menjadi seni adalah soft diplomacy ya. Kedamaian melalui seni. Oke, kemarin juga Ibu bersama teman-teman juga sempat bertemu dengan Kepala BNPT, Bapak Boy Rafli Ahmar, berdiskusi tentang grup Indonesia Harmoni itu sendiri. Nah, memang informasinya sendiri itu merupakan silaturahmi yang dilakukan untuk melebarkan sayap kerjasama ya antara multi pihak dalam pencegahan terorisme. Salah satunya mengajak civil society menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam berbangsa dan juga bernegara, penguatan budaya dan lain sebagainya. Bagaimana sih Bu untuk grup ini sendiri? Kemarin kami bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Boy dan kembali lagi kami ada di dalam wadah Sekar Nusa itu salah satunya ada di dalam wadah yang namanya Indonesia Harmoni. Oke. Indonesia Harmoni ini adalah bentukannya Pak Boy. Dan kami adalah individu-individu yang mempunyai misi yang sama seperti kita. Kalau kita nggak punya misi yang sama, pasti nggak akan di situ ya. Dan kita ada dari berbagai gerakan, artinya gerakan yang bermanfaat untuk lingkungan masing-masing. Seperti itu. Kalau menurut Bu Dia sendiri, bagaimana sih Bu melihat Kepala BNPT yang secara langsung nih ikut menanamkan nilai persatuan dan kesatuan melalui musik, ya kan, membuat lagu berjudul Salam Indonesia Harmoni. Ibu pernah dengar nggak lagunya? Itu sudah kita perdengarkan pada saat kemarin di Melodi Kebangsaan ke-34. Kita diminta izin untuk kita videonya kita looping terus dari awal sampai akhir, baik dari di awal acara sampai di akhir Ibu acara. ingat hafal atau hafal sedikit? Saya nggak hafal, mungkin Mbak Dia yang hafal. Koreksi ya kalau salah. Nyanyiin sedikit boleh. Mari kita gimana Mbak? Oh iya. Mari saling menghargai, hidup dalam keberagaman. Kita jadi kuat, jadi bangsa hebat. Salam Indonesia Harmoni. Lumayan lah ya. Tapi saya dengar lagu itu sempat beberapa kali dan saya suka banget sama lagu itu sebenarnya. Ini hebat. Bapak Kepala BNPT itu lewat lagu ini dengan
kata-kata yang simple, Iya. yang gamblang, itu menggambarkan tentang persatuan dan keharmonisan di Indonesia itu, dan lagunya itu mudah untuk diingat dan untuk Dan yang dihafal. lucunya kemarin waktu kita buat itu sebagai di prolog ya, teman-teman itu anak-anak peserta itu pada datang. Kita kemarin ngadain yang ke-34 itu melodi kebangsaan mengenai kita Pancasila. Iya. Itu mereka ngeliat itu terus ya rengeng-rengeng. Tahu artinya rengeng-rengeng? Enggak, Bu. Pelan-pelan. Penyanyinya tuh ngikutin sambil Ikut bersenandung. ikut bersenandung, Iya. bersenandung. Iya. Bahkan teman-teman kami tuh sih, ini lagu baru ya, tapi kok gampang banget diingat Iya, ya iya, gitu loh. Dan setuju. ininya apa masuk sih itu ya, apa kata-katanya itu sederhana tapi betul dalam bermakna banget. maknanya dalam. Iya, dan setahu saya juga sekarang dari BNPT sendiri tuh lagi ngadain semacam lomba-lomba band gitu di setiap daerah, dan masing-masing menyanyikan lagu Indonesia Harmoni itu. Jadi kayak ada berbagai macam tipe. Dan kita juga akan melakukan itu. Oh, spill sedikit nih. Oke, terakhir boleh dong Bu Ari dan juga Bu Diah mungkin apa ya, bukan saling mengucapkan terima kasih, cuma support apa sih masing-masing yang mungkin Bu Diah ingin menyampaikan kepada Bu Ari mengenai sesuatu, atau Bu Ari juga mau menyampaikan kepada Oh, kalau gitu saya Budi. dulu. Loh, kita udah sering kok Mbak. Mbak Ari, terima kasih untuk selalu menginspirasi dan tetap sehat. Kita pakai air mata nggak? Aduh. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi, meskipun kita nggak mulus-mulus banget ya Mbak ya. Ada juga kadang-kadang kita suka ya, tapi terima kasih banyak, tetap menginspirasi ya Mbak. Sehat. Ibu Ari udah menahan nangis. Terima kasih banyak karena Mbak Diah itu nggak ada Mbak Diah mungkin saya nggak bisa jalan selancar ini. Karena saya bisa kuat karena ada Mbak Diah di samping saya terus. Jadi kalau ada apa-apa selalu Mbak aku ada gini-gini. Kita saling menguatkan, saling menangis bersama, saling diri bersama, saling berpegangan pasti itu. Karena untuk acara-acara besar seperti ini, karena kami hampir tiap bulan, keinginan kami adalah tiap bulan kami menyebarkan rasa cinta pada tanah air itu melalui lagu dan melalui talk show. Biasanya kita selalu melakukan itu. Dan mereka kebanyakan yang membawakan talk show adalah anak-anak muda juga. Oke. Saya kita terharu. Ya. Terakhir nih untuk Bu Diah dan juga Bu Ari masing-masing, apa sih yang ingin disampaikan kepada generasi muda, tetap untuk mencintai negeri kita sendiri, tetap untuk menjaga budaya kita sendiri? Ya, saya minta kepada adik-adik, kepada anak-anak, banggalah menjadi anak Indonesia. Seni budaya kita yang luar biasa ini tidak akan selesai kita pelajari sampai kita tua, bahkan sampai kita tidak ada. Itu saking kayanya negeri ini. Melalui seni kita bisa mengolah rasa, melembutkan rasa. Tidak ada itu yang namanya seni, tidak ada yang namanya teriakan-teriakan. Lalu tidak ada yang namanya teriakan-teriakan ataupun dengan instruksi yang keras, tidak ada. Tapi melalui seni kita bisa menyambung rasa, saling memeluk, dan kita bisa saling bergandengan kembali lagi untuk negeri ini. Oke, boleh Bu Diah. Jangan pernah lelah untuk mencintai negeri Indonesia yang hebat ini. Jangan pernah lelah mencintai negeri Indonesia, bergandeng tangan, rukun satu sama lain. Ayo kita hindari cekcok, hindari pertikaian dengan musik, dengan seni. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Ari dan juga Terima Bu kasih Diah sudah atas diundang. waktunya. Terima Iya, kasih. semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, Insya dan Allah. tentunya semoga nanti bisa berkontribusi juga dalam Sekar Nusa. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih. Baiklah Sobat Damai, dalam melakukan upaya kontraradikalisasi, BNPT meyakini literasi digital tentang Indonesia yang toleran, indah, damai, dan rukun bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga propaganda radikal bisa ditangkal. Nah, salah satunya dengan pendidikan seni dan juga kebudayaan. Untuk itu, yuk kita sama-sama kita ciptakan melodi bangsa agar tercipta sebuah harmoni indah untuk kemajuan bangsa
bangsa ini di tangan generasi-generasi muda berprestasi. Baiklah, kita sudah sampai ujung acara. Kita pamit undur diri. Saya Anjana Demira. Dan saya Ari Hastuari, founder dari Sekarnusa. Saya Diah Ekuati Utomo, co-founder Sekarnusa. Salam damai. Salam Indonesia Satria.